Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kenikmatan untuk bisa berkumpul menjalankan puasa Ramadan plus menuntut ilmu. Ini Bapak-bapak, Ibu-ibu sehat semuanya nggih? Ibu-ibu sehat mboten? Bu? Oh, sehat napa mboten? Alhamdulillah. Baik. Pada kesempatan kali ini berkaitan dengan materi tafsir. Insyaallah kita akan membahas tentang ayatus syam. Ayatus syam artinya apa? Ayat-ayat puasa. Nanti yang akan kita bahas ayat-ayat puasa, kemudian sejarah puasa. Puasa kuwi jane ket kapan to? Dulu di zaman Nabi Adam sampai Nabi Nuh, Nabi Ibrahim gimana toh? Nah itu nanti insya Allah kita akan membahasnya. Ini jilid yang pertama itu surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Sudah siap kita mulai nawa dereng niki? Nggih. Baik. Nah ini ayatnya. Karena ini tafsir nggih. Maca Quran angen-angen sak maknane, maka saya baca panjenengan yang menirukan, nggih. Saya baca panjenengan yang menirukan. Monggo ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu, panjenengan tirukan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Monggo. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah.
wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita akan menerjemahkannya per huruf per kata, okay? Bukan per huruf, per kata. Insyaallah 2 ayat dulu. Silahkan diturukan, okay? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba ditetapkan, alaikum atas kalian, as-siyamu puasa, kama sebagaimana, kutiba ditetapkan, alal ladina atas orang-orang yang min qablikum sebelum kalian, la'allakum supaya kalian, tattaquna kalian bertakwa. Ayyaman hari-hari, ma'dudatin yang terhitung. Faman maka barang siapa, kana adalah dia, minkum dari kalian, maridon sakit, atau ala safarin sedang safar, fa'iddatun maka hitungan. Oke, jadi iddah itu artinya hitungan. Jadi misalkan ibu-ibu ini nggih, masa iddahnya berapa? Itu maksudnya masa hitungan, ya, hitungan hari setelah mungkin suaminya meninggal atau mungkin cerai dan lain sebagainya. Iddah itu artinya hitungan. Min dari
ayyamin hari-hari ukhor yang lain. Wa ala dan atas alladzina orang-orang yang yutikunahu mereka merasa berat, fidyatun ada tebusan. Oke, jadi fidyah itu artinya tebusan. To'amu makanan miskinin orang miskin. Ya, to'amu miskin makanan untuk orang miskin. Faman maka barang siapa tatawwa'a dia menambah dengan sukarela, menambah dengan sukarela, khairan kebaikan, fahuwa maka dia, maksudnya tambahan itu khairun baik, lahu baginya, wa antasumu dan bahwasanya mereka berpuasa, khairun lebih baik. Oh maaf niki kalian nggih, wa antasumu dan bahwasanya kalian berpuasa itu khairun lebih baik, lakum bagi kalian, in jika kuntum adalah kalian, ta'lamuna kalian mengetahui. Taib, ta'lamun biasanya sama dengan ta'malun. Ini ampun salah nggih. Biasanya itu wa antum ta'lamun. Harusnya seperti itu, tapi wa antum ta'malun artinya sudah beda. Satunya amal, satunya mengetahui. Jadi berbeda. Taib. Sekarang selanjutnya untuk ayat yang selanjutnya nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ini karena mungkin banyak yang akan kita bahas, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sebelumnya kita perlu mengetahui dulu bahwasanya Al-Qur'an itu kan puncak dari ilmu pengetahuan. Nggih. Kalau kita mau menghayati Al-Qur'an niku nggih, ilmu itu banyak sekali yang kita dapatkan. Jadi tafsir niku mboten naming sakdet-saknyet mboten. Tafsir itu nggih, kalau kita lihat nanti ada kitab tafsir. Kitab tafsir itu bermacam-macam. Ada kitab tafsir yang nanti khusus tentang hukum. Jadi satu ayat nanti hukum yang ada dalam satu ayat itu apa saja. Itu ada kitab tafsirnya Al-Qurtubi, namanya Tafsir Ayatil Ahkam. Nanti ada tafsir membahas tentang nahwu, enten. Tafsirnya An-Nuhas. Nanti ada tafsir yang membahas tentang ilmu pengetahuan, ada lagi. Membahas tentang keajaiban Al-Qur'an, ada lagi Ijazul Qur'an. Jadi macam-macam. Aslinya jadi dalam satu ayat niku ilmunya itu bukan hanya yang seperti kita ketahui, tapi banyak sekali ulama membahas di situ. Maka kita tetap perlu ngaji. Saya saja nggih panggah kudu ngaji. Wong nabi mawon nggih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali bulan puasa niku, Pak Bu, ngajak nih hafalan. Niki anak-anak juga. Ngajak nih hafalan kepada siapa? Malaikat Jibril. Nabi saja masih menuntut ilmu kepada malaikat Jibril. Lah yang kita Nabi bukan, sahabat yo duduk lah aras-arasen ning untuk menuntut ilmu. Pantes napa mboten niku? Ya. Maka jadi walaupun seorang ustadz, walaupun seorang kiai panggah, dia punya kewajiban untuk menuntut ilmu, ya. Thayyib. Sekarang kita membahas tentang al-mufradat. Artinya apa?
kosakata dalam ayat ini kita perlu membahasnya. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman di sini yang dimaksud apa? Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan lil mu'minina min hadhil ummah, untuk orang-orang beriman di umat ini saja. Jadi umatnya Rasulullah. Ya, orang yang mengaku beriman dari umat ini. Tetapi itu bisa diumumkan maksud dari umat ini tuh umat dakwah, kan ada umat dakwah, ada umat napa? Istilahnya. Ada umat dakwah, ada umat amah. Umat umum maksudnya manusia secara umum. Orang yang kafir, Majusi, Nasrani masuk umat Rasulullah. Tapi umat yang umum. Dan di situ ada umat yang dia itu sudah masuk Islam. Jadi yang dimaksud orang-orang beriman di sini adalah orang yang mengaku beriman dari seluruh umat manusia ini. Maka bila Nasrani dan Yahudi mengaku pengikut Nabi Isa dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, maka mereka wajib ikut Nabi Muhammad dan menjalankan syariat yang dibawanya. Jadi lek Nasrani, Yahudi ngaku pengikut Nabi, maka mereka juga wajib berpuasa. Tapi kalau mereka sudah tidak menjadi pengikut Nabi, ya mereka tidak mengakui, misalkan orang Majusi, penyembah berhala, maka mereka tidak wajib berpuasa. Dari sini tidak ada alasan warung tutup pas poso. Oh lah warung buka maring ganggu wong poso wae. Salah dhewe awakmu sing ganggu. Sing terganggu ya awakmu kuwi. Harusnya kita yang berpuasa ya ojo ning warung. Jadi tuntutan bagi orang beriman kaum muslimin itu untuk berpuasa. Berarti lek masak oleh napa mboten? Boleh. Ya. Memandang makanan boleh ndak? Boleh. Sing ra oleh kuwi lek maem. Nah itu loh. Maka tidak ada alasan warung terus kemudian wah warung aku misalkan nggih panjenengan buka warung, poso-poso aku tak tutup wae. Nah, ndak apa-apa, panjenengan tetap buka, panjenengan tetap masak, ndak apa-apa untuk orang yang tidak berpuasa. Wong boro-boro kok orang kafir, orang-orang Islam saja ada yang mereka tidak berpuasa ya. Yang menurut syariat mereka memang tidak berpuasa tidak mengapa, seperti orang yang safar, orang yang sakit, ibu hamil, ibu menyusui dan lain sebagainya. Nanti ada rukhsah buat mereka. Taib, itu yang pertama kosakata orang yang beriman. Kemudian yang kedua puasa, as-siyam. Dalam Tafsirul Munir. Tafsir Munir itu karya Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama dari Mesir. Orangnya kecil, paling ya sak Mas Imam ngene iki. Cuwilik nggih, orangnya kecil. Tapi ilmunya Masya Allah besar sekali. Beliau itu membuat kitab itu hampir 2 meter lebih. Tafsir Munir saja niki nggih ada puluhan, ada sekitar 11 atau 12 jilid. Sak jilite niku sekitar 2000 halaman. 2000 sampai 3000 halaman. Nggih segede-gede. Kalau mushaf saja cuman sekecil nggih. Lah itu 2 kali mushaf, tebel gitu itu. Dikali 11 atau 12. Wakeh nggih. Itu Tafsirul Munir. Bahkan ada yang dibuat 21 jilid. Itu tafsirnya saja. Belum nanti usul fikih beliau, ada fikih lagi. Jadi ini orangnya kecil tapi ilmunya Masya Allah besar sekali. Dalam Tafsir Munir disebutkan yang namanya puasa itu nopo? Puasa ini kenapa? Orang makan orang ngombe. Ya, tapi ini kita bacakan. Puasa itu al-imsak. Imsak itu artinya menahan. Puasa itu aslinya menahan. Anil akli wasyarab, dari makan dan minum. Wal jima dan jima, ya, hubungan suami istri. Kalau dalam definisi ulama lain itu al-imsak anil mufattirat, menahan dari sesuatu yang membatalkan puasa. Membatalkan puasa itu bisa makan, minum, hubungan suami istri, bisa juga pura-pura muntah dan lain sebagainya. Nah itu. Nanti ada pembatal-pembatal puasa. Namanya puasa itu menahan
dari sesuatu yang membatalkan puasa minal fajri, dari fajar, ila ghurubis syamsi, sampai matahari terbenam. Ini perlu diketahui. Jadi poso niku mboten dari adzan subuh sampai adzan maghrib, mboten. Nggih. Karena kalau misalkan adzan subuh mundur, ya panggah ketika fajar itu terbit, panjenengan sudah tidak boleh makan. Dan apabila adzan maghrib mundur, matahari sudah terbenam, panjenengan sudah boleh membatalkan puasa. Tapi biasanya anu nggih, adzan niku mundur lek wis ra poso. Apa kalau ndak gitu nggih pas duhur atau asar. Duhur ngoten nanti jam 1 lagi adzan. Asar jam 4:30 lagi adzan. Tapi lek maghrib, mantap tenan. Pokoknya lek jadwale adzan. Ya. Atau biasanya itu nggih kadang ya anak-anak pondok niku nggih rada beler, Pak. Rada beleré pripun? Lek misalkan napa niku puasa ya subuh itu rada minggir-minggir, berarti rada akhir-akhir, walaupun cuman 5 menit gitu adzane rada dikerekne. Liyane sudah adzan urung adzan dhewe. Digoleki ndi sing jatahe muadzin, cik mangan, masyaallah. Anak-anak niku ya. Jadi yang namanya puasa itu menahan dari makan, minum dan lain sebagainya itu mulainya dari fajar terbit. Yang namanya fajar itu bagaimana kita mengetahui? Fajar itu ada 2 nggih. Namanya fajar shodiq sama fajar kadzib. Shodiq itu artinya jujur atau benar. Kadzib itu artinya dusta. Fajar kadzib itu sekitar jam 3. Itu pertanda awal mulainya waktu terbaik kita sholat malam, sekitar jam 3. Makanya kata Rasulullah SAW, apabila Ibnu Ummi Maktum adzan, maka kalian berpuasalah. Tapi terus kemudian apabila Bilal sudah adzan, maka kalian berhentilah. Sahurlah, kalau sudah selesai kalian berhentilah. Jadi di situ ada fajar shodiq, ada fajar kadzib. Lah fajar shodiq itu nanti kita bisa melihat di langit niku ada semburat merah. Itu namanya fajar shodiq. Kalau sudah seperti itu, jadi peteng dedet nggih. Kalau mungkin di sini apalagi di kota-kota gitu sing enek lampune mboten pati ketara. Jadi di sana itu ada waktu malam peteng dedet, terus kemudian ada sedikit semburat kuning-kuning gitu, agak kuning-kuning, rodok padang. Nah, lek wis maleme itu rodok padang, maka itu sudah pertanda waktu subuh dan kita tidak boleh makan sahur lagi. Istilah imsak itu hanya untuk nopo niku. Jadi imsak niku mboten apa kita tidak boleh makan ndak. Imsak itu cuman ancang-ancang. Imsak nggih. Biasanya beberapa menit sebelum subuh. Jadi ancang-ancang. Iki lho ame subuh. Kowe lek kamu makan yo kendang dirampung nih. Lek belum minum yo kendang minum. Itu namanya imsak. Jadi jangan salah paham imsak. Wis imsak ora oleh mangan. Salah. Gini apa nggih? Ya, itu biasanya kita imsak niku wis ora oleh mangan. Padahal yang namanya tidak boleh makan itu kalau sudah subuh, sudah fajar. Sampai ghurubus syams, sampai matahari itu terbenam. Nah, kalau matahari sudah terbenam, entah itu sudah adzan atau belum, panjenengan boleh membatalkan puasa. Kok ternyata kok beler mungkin, ya, muadzine beler, maka panjenengan batalkan puasa dulu, tidak apa-apa. Gitu. Ini ulama sepakat yang namanya puasa itu dari fajar sampai matahari terbenam, sepakat semuanya. Mboten enten sing ngomong dari waktu subuh sampai adzan maghrib, tidak ada. Cuman memang adzan itu hanya untuk pertanda saja. Biniyatin min ahlihi, dengan niatan bahwasanya memang benar dia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini niat itu perkara yang penting, nggih. Makanya ulama mengatakan berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu berdasarkan niatnya. Barang siapa yang dia itu tidak berpuasa, tidak berniat dalam puasa, seperti misalkan ada hadis juga kan nggih tentang, kita tahu biasa mengetahui itu istilahnya dalam bahasa Arab itu mabit. Ya, mabit.
Kalau kita tahu mabit kan turuning masjid nggih. Tidur di masjid malam hari. Mabit itu aslinya itu niat puasa di malam hari sebelum kita tidur. Di awal puasa, jadi awal bulan. Nah, di sini ada perselisihan ulama. Ulama misalkan teman-teman kita misalkan dari Nahdiyin, mereka itu mengikuti pendapatnya Imam Asy-Syafi'i bahwasanya puasa itu niati kudu bendino setiap malam. Ya. Tapi ulama lain, jumhur ulama mengatakan puasa itu cukup 1 malam saja di awal bulan Ramadan. Dan ulama sepakat siapa yang tidak niat puasa di awal bulan Ramadan maka puasanya tidak sah. Buatan sah Bu, Pak. Ini makanya ini untuk puasa saja, untuk puasa. Makanya kalau misalkan lali berarti 1 hari kita dihitung tidak puasa, maka kemudian pada malam berikutnya kita harus niat puasa sebulan penuh. Dan puasa tidak harus niat itu tidak harus diucapkan. Yang penting niatan, ngoten nggih. Jadi kan kadang kan enten sing datang bulan Ramadan wis biasa wae kayak dino-dino liyane. Besok gitu, sahur toh ternyata. Aku dong niat puasa ternyata. Ternyata dia tidak punya niatan untuk berpuasa. Nah, itu tidak boleh. Dia harus niat puasa dulu di malam hari. Dan tidak diucapkan tidak mengapa. Ihtisaban liwajhillah, karena mengharap wajah Allah, maksudnya ridho Allah. Wa i'dadan lin nafsi litaqwallah, dan puasa itu dalam rangka mempersiapkan diri. I'dad itu namanya persiapan diri untuk semakin bertakwa kepada Allah. Itulah yang dinamakan puasa. Ringkese sing namanya puasa itu menahan dari hal yang membatalkan, mulai dari fajar terbit sampai terbenamnya matahari dengan niatan ikhlas karena Allah. Niatan plus ikhlas karena Allah. Mboten enten niate, ulama sepakat maka puasanya belum sah untuk puasa. Adapun nanti niat di ibadah-ibadah yang lain, misalkan sholat, itu nanti ulama sepakatnya itu kalau seseorang dia kok ternyata beribadah, sholat, sedekah, zakat misalkan, tidak berniat ikhlas karena Allah, maka sholatnya, zakatnya, sedekahnya tidak diganjar. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ya, faman kanat hijratuhu ilallah fahijratuhu ilallah, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Siapa yang dia berhijrah berniatan untuk Allah, maka amalannya diganjar oleh Allah. Tapi niatnya untuk orang lain, untuk perempuan atau untuk dunia, maka ya sudah itu yang dia dapatkan. Maka niki kita seringkali kesalahan niki Pak, Bu, nggih. Kita kan ini semua nggih, saya kira semuanya lek salat kan boten dilafalne niate nggih. Tapi kesalahan yang sering terjadi di antara kita itu salat pokoknya datang salat langsung Allahu Akbar. Itu satu kesalahan. Kita datang itu paling tidak niatnya itu sejak dari rumah. Saya mau ke masjid untuk sholat maghrib. Niatan saja, tidak diucapkan. Terus datang itu, lah ini panjenengan mau sholat, kita mau sholat itu bukan untuk kebiasaan, tapi memang Arab sholat, ya bismillah, ini sholat untuk Allah, sholat maghrib. Tidak harus kita niatkan. Tapi niat itu hukumnya wajib. Sepakat ulama, niat itu hukumnya wajib. Cuman tidak harus dilafalkan. Nah, kesalahan yang biasa terjadi pada teman-teman kita yang melafalkan niat itu biasanya ngomong niatnya misalkan usolli sholatal subuhi, tapi ternyata lagi sholat isya. Nah, gitu. Jadi kesalahan yang sering terjadi itu melafalkan niat tapi tidak tahu artinya. Kalau kesalahan kita biasanya kita sholat pokoknya gacuk takbir tidak didasari dengan niat. Itu salah. Karena apa, nanti tidak diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terus sekarang mufradat yang ketiga, yutikunahu, orang-orang yang mereka itu berat menjalankannya. Disebutkan dalam Tafsirul Munir juga, yang dimaksud adalah yatahammalunahu bimasyaqqatin syadidah wa juhdin kabir. Maksudnya orang yang bila menjalankan puasa itu
dapat kesulitan, sulitnya sangat dahsyat dan usahanya itu begitu keras. Seperti ya, mislul kabir, seperti orang tua. Lek pun sepuh ndak kuat poso. Nah, nanti orang-orang yang yutikunahu ndak kuat berpuasa ini, maka tidak puasa ndak apa-apa, tapi bayar fidyah. Terus kemudian al-haram, pikun, wong pikun, orang gila, orang pikun, ya. Hampir sama. Ya. Kalau pikun kan kadang-kadang saja nggih. Karena apa? Lek orang pikun itu kadang ora ngerti lek iki pas poso apa ndak. Iki napa nggih? Aku wis mangan apa durung ya? Padahal lagi mang menit mang wis mangan. Masya Allah. Padahal piringnya belum selesai dibersihkan, tapi tadi saya makan atau belum ya? Gitu. Terus kemudian wal hamil, ibu hamil, bumil. Ibu hamil kalau misalkan takut dengan janinnya, nggih. Niki sing hamil ya. Takut dengan janinnya, misalkan lek poso kok ternyata muntah-muntah, mual-mual, nopo-nopo ngoten, takut kalau janinnya terancam, maka dia boleh tidak berpuasa. Nanti bayar fidyah. Enggak. Ibu busui, napa busui? Ibu menyusui. Biasanya niki kelambine ibu-ibu. Daster busui, daster bumil. Nggih napa nggih? Nggih, Bu. Gamis busui, gamis bumil. Ya. Busui, ibu menyusui. Nah, ibu yang menyusui juga seperti itu. Karena kebutuhan nutrisi, maka boleh tidak berpuasa. Kemudian wal marid, orang yang sakit layurja barauhu, yang sakitnya itu permanen ora mari-mari. Misalkan nggih, sakit setahun, menaun ngoten nggih. Maka terus dia kalau tidak bisa berpuasa ya sudah, tidak usah berpuasa, bayar fidyah. Baik. Itu yang dimaksud dengan orang yang berat menjalankannya. Kemudian selanjutnya tatawwu. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Tatawwu itu artinya apa? Disebutkan dalam Mausu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Kalau artinya Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah niku ensiklopedi fikih negara Kuwait. Ini satu ensiklopedi yang dibuat oleh ulama peneliti dari Kuwait ya, tentang masalah fikih. Ini biasa digunakan dalam ilmiah ya. Jadi dalam penelitian ilmiah biasanya digunakan ini ensiklopedi. Wa huwa fit ta'aruf, yang dimaksud dengan tabarru' tatawwu itu adalah at-tabarru' bima la yalzam kat tanafful, mengerjakan sesuatu dengan sukarela selain apa yang telah diwajibkan atau ditetapkan oleh Allah. Jadi salat tatawwu niku pernah dengar nggih? Kalau kita biasanya kan ngertinya salat nafilah, salat rawatib, salat sunnah, salat rawatib nggih. Ya. Tapi di sana ada istilah lain, sholat tatawwu, ada sholat nafilah. Nafilah itu artinya tambahan. Artinya apa? Tambahan dari sesuatu yang telah ditetapkan Allah. Sholat wajib itu 5 waktu. Maka selain 5 waktu ini namanya sholat nafilah. Termasuk sholat witir, sholat tahajud, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, terus kemudian sholat tahiyatul masjid dan lain sebagainya. Semuanya itu termasuk sholat tambahan. Begitu juga tatawwu. Tatawwu itu artinya sesuatu yang dikerjakan secara sukarela. Jadi lek panjenengan nggih, misalkan kita arep salat qobliyah apa ba'diyah kok terpaksa, niatnya salah, wis mending rasa salat wae. Nggih. Ya. Jadi ini memang harus sukarela, secara sukarela ditambahkan. Jadi misalkan niatannya buruk, misalkan nggih, wah aku misalkan saya Ustaz tok ora salat qobliyah ba'diyah, isin aku delok karo jamaah. Nah, mending rasa salat sisan lek ngono nggih. Atau niatannya dibuat bagus. Karena yang namanya tatawwu itu harus dikerjakan secara sukarela. Terus kemudian rawatib. Rawatib itu artinya tersusun. Nah, ini bedanya salat rawatib dan salat nafilah atau tatawwu. Ini perlu kita bedakan. Yang namanya rawatib niku itu khusus untuk sholat sebelum atau setelah sholat wajib. Niku, itu nggih. Jadi itu perlu kita ketahui. Maka yang dinamakan dengan sholat tahiyatul masjid itu bukan sholat rawatib, tapi sholat apa? Nafilah atau sholat tatawwu. Rawatib itu cuman ada 13 atau 12? 12.
Jadi rawatib itu hanya 12 saja. Kalau yang lainnya itu sholat sunnah, nafilah atau sholat sunnah tatawu. Apa 12 niku? Sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, gitu kan? 2 rakaat setelah duhur. Terus kemudian setelah maghrib 2 rakaat, setelah isya 2 rakaat, 13 berarti. Gitu, 13 atau 12? 12, ya. Nah, itulah yang dinamakan sebagai sholat rawatib. Adapun sholat misalkan qobliyah asar, itu namanya bukan sholat rawatib, tapi sholat nafilah. Adapun misalkan sholat qobliyah maghrib, berarti itu namanya sholat tatawu atau sholat nafilah. Sholat sebelum isya namanya sholat nafilah atau sholat tatawu. Kalau rawatib yang 12 itu tadi, itu bedanya. Kita perlu mengetahui mana yang dinamakan rawatib, mana yang dinamakan sebagai nafilah. Nah, yang perlu kita jaga itu yang rawatib. Semuanya sholat ya enggak apa-apa, tapi yang ditekankan Rasulullah 12 sholat yang nanti jaminannya adalah surga, itu adalah sholat rawatib. Itu. Baik, selanjutnya masih semangat? Nggih, adanit sih dangu nggih. Sekarang Ramadan, kita masuk bulan Ramadan. Ramadan niku napa, Pak? Ramadan. Baik, saya akan bacakan Ramadan definisinya apa toh. Ini disebutkan dalam Syarah Sunan Abi Dawud yang ditulis oleh Imam Al-Aini, seorang ulama bermadhab Hanafi. Qala Ibnul Athir, Imam Ibnul Athir ini nama orang, ulama bermadhab Syafi'i, mengatakan wa min husummiya Ramadan, dinamai Ramadan itu li'annahum lamma naqalu asma asy-syuhur anil lughatil qadimah sammuha bil azminatil lati waqa'at fiha. Ramadan itu dinamai berasal dari kata Ramadan yang berarti membakar. Ramadan itu membakar, Pak. Makanya nanti besok ngabuburit saya di Al Furqan, panjenengan bisa streaming berjudul Ramadan Sang Bara Pembakar Dosa. Nanti saya insya Allah akan kupas tentang bulan Ramadan, asal usulnya dan fadilah-fadilahnya. Ya, panjenengan bisa lihat di YouTube insya Allah besok live streaming. Nah, karena yang dinamakan Ramadan itu berasal dari kata Ramadan, artinya membakar. Kenapa kok dinamai Ramadan itu Ramadan? Bulan kok dinamai bulan yang membakar? Karena biasanya orang Arab itu lek pas bulan Ramadan ngeten niki panas. Kita lek Ramadan panas napa hujan? Panas. Panas napa panas? Panas, gerah, poso pisan, gitu. Makanya Ramadan itu dinamakan sebagai Ramadan karena panas. Dulu itu, riyen niku sebelum ada puasa Ramadan, itu biasa di sana itu iklimnya niku, Pak. Iklimnya itu iklim panas sampai ada romdok. Romdok itu kerikil-kerikil kecil yang sangat membakar tubuh. Makanya karena iklim yang panas, terus udaranya panas, opo-opo panas, makanya mereka menamainya dengan bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu tadi artinya membakar, bulan yang membakar. Ya. Wakila summiya bihi li'annahu yarmadud dunub bihararatil qulub. Ada yang mengatakan ini hadis, tapi hadisnya dhaif. Ya, walaupun hadisnya dhaif, tapi maknanya sahih. Ini perlu kita ketahui. Jadi kita kalau bersikap dengan hadis yang dhaif, jangan seperti bersikap dengan hadis yang maudhu', palsu. Oke. Hadis palsu buang begitu saja. Tapi kalau hadis dhaif dilihat dulu. Nah, terus apa gunanya kok para ulama, Imam Ahmad bin Hambal, misalkan Al-Bukhari beliau menulis kitab Adabul Mufrad. Di situ ada hadis dhaif banyak sekali. Satu bab dhaif semua ada. Gunanya apa? Napa terus kemudian dibuang begitu saja? Enggak. Maka itu perlu diketahui. Jadi di situ memang ada hadis yang dicantumkan oleh para ulama yang ini menurut dia dhaif,
Maka ulama ini menyangka barangkali nanti ada yang menguatkan dari hadis ini, atau nanti kan sudah pernah saya bahas, nggih. Salah panjenengan bisa melihat lagi di streaming juga sebelumnya tentang hadis dhaif ini. Jadi intinya ketika kita menyikapi hadis dhaif, maka jangan tergesa-gesa untuk membuangnya. Ada dikisahkan oleh Ibnul Mubarak, seorang ulama, ya, ulama salaf, dia mengatakan, ya, ada sebuah hadis yang dhaif mursal berkaitan dengan napa niku hijamah. Hijamah itu berbekam.